Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Di atas mimbar ada kapas dan padi. Apa kabar murid-murid SD Supriyadi? Ya, selama beberapa menit ke depan, Pak Hadi akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan nuzulul Quran. Maka tugas kalian adalah 1. Mencatat 5 hal penting yang Pak Hadi sampaikan. Yang kedua, kirim catatanmu ke WhatsApp guru kelas masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang Pak Hadi akan memberikan pantun buat kalian. Makan sahur pakai Indomie. Kuahnya tumpah di atas daun pandan. Meskipun saat ini sedang pandemi, kita tetap semangat menjalankan puasa Ramadan. Bapak Ibu guru, pendamping, orang tua murid, dan anak-anak yang tersayang, bulan suci dan mulia ini semakin bertambah mulia, semakin bertambah suci pula, karena di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apakah itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, surat yang ke-97, ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, maka kaum muslimin memperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam diturunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup manusia. Orang Arab bilang Al-Quranu dusturuna. Orang Inggris bilang Al-Quran way of life. Orang India bilang Al-Quran zindagi ka tareka. Kalau orang Jepang bilang apa? Orang Jepang bilang Al-Quran iki kata. Nah, kalau kita semua mengatakan Al-Quran adalah pedoman hidup, jalan hidup, untuk siapa? Untuk manusia tentunya. Apabila kita melihat sebuah pabrik ya yang mengeluarkan produk, tentunya ada buku panduan atau pedoman untuk produk tersebut. Contoh pabrik motor, membuat motor, tentunya ada buku pedoman untuk pemilik agar motor dapat difungsikan dengan baik. Buku pedoman, buku servis, dan lain-lain. Anak-anak yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah ciptaan Allah, maka Allah memberikan pedoman kepada manusia berupa kitab suci. Manusia pada zamannya masing-masing diutus kepada mereka nabi dan rasul dengan membawa kitab suci. Umatnya Nabi Musa diberikan Taurat, umatnya Nabi Dawud diberikan Zabur, umatnya Nabi Isa diberikan Injil, dan kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan kitab suci Al-Quran. Maka dari itu anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ikuti petunjuk Allah yang ada dalam Quran. Mulailah belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, bacalah dengan tekun dan rutin. Anak-anak yang sudah lancar membaca, jangan bosan, terus istiqomah membaca. Yang sudah fasih membaca, mulailah hafalkan Al-Quran kata demi kata. Terus tingkatkan kemampuan untuk mempelajari kalam ilahi ini. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mari membaca, mari membaca, mari baca Al-Quran. Murid-murid di SD Supriyadi Tatret setiap hari belajar mengaji Tatret, orang tua pun selalu dihormati. Bertingkah laku terpuji, bertingkah laku terpuji. Mari membaca, mari membaca, mari baca Al-Quran. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Adi punya cerita. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sangat kaya raya yang hidup didampingi menteri-menterinya. Pada suatu hari, sang raja berkenan berjalan mengelilingi negeri yang dicintainya dan melewati daerah-daerah yang jalannya itu penuh dengan batu kerikil. Dalam perjalanan itu, sang raja merasakan tapak kakinya sakit dan perih karena menginjak kerikil-kerikil tajam. Apa rajanya nggak bawa sendal ya? Iya ya, kenapa menginjak kerikil bisa terluka? Oh, barangkali ini kerikilnya sangat tajam dan jalannya itu memang ekstrim. Walaupun pakai sendal masih bisa menerobos ke sela-sela kaki, bagian pinggir-pinggirnya. Mungkin seperti itu. Maka setelah pulang ke istana, sang raja memerintahkan kepada menterinya agar menguliti setiap sapi di kerajaan untuk menutupi seluruh jalan di negeri itu, agar kakinya tak sakit lagi jika berkeliling. Ngeri ya, jalannya mau dikasih kulit sapi. Sang menteri berpikir sejenak dan mengatakan kepada raja, "Baginda, biarpun kita menguliti seluruh sapi di negeri ini, niscaya tak akan menutupi seluruh jalan yang ada di negeri ini. Bagaimana jika kaki baginda saja yang ditutupi agar selalu terlindung dari tajamnya batu-batu kerikil?" Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita menginginkan keadaan di luar kita mau berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun itu hal yang tidak bisa dikendalikan. Jika menginginkan perubahan dengan segera, mulailah dari diri kita sendiri. Mari kita melakukan perubahan dengan kembali kepada kitab suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.